Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa selalu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan berkenalan dengan membuat aplikasi CRUD dengan PHP dan MySQL. Oke, sekilas tentang CRUD. Apa itu CRUD? CRUD yaitu berasal dari 4 buah kata. Yang pertama C yaitu create. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat dan menyimpan data ke dalam database. Terus yang kedua adalah fungsi R yaitu read, yaitu untuk menampilkan data yang tersimpan di database dan menampilkannya ke halaman web yang akan kita buat. Yang ketiga U yaitu update, yaitu fungsinya untuk merubah data yang sudah tersimpan di dalam database. Dan terakhir adalah fungsi dari D yaitu delete, untuk menghapus data yang tersimpan di database. Oke, baik, langsung kita praktekkan saja. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database terlebih dahulu. Oke, di sini seperti biasa, sebelum membuka database-nya, kita aktifkan dulu modul Apache dan MySQL yang terletak di exam control panel. Selanjutnya, kita buka browser, kemudian kita ketikkan URL-nya localhost /phpMyAdmin. Oke, baik. Sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah membuat database dengan nama db_coba. Namun pada database ini kita belum membuat isinya. Oke. Pada pembuatan database _coba ini bisa dilihat di video sebelumnya dan linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, di sini kembali lagi ke database. Untuk nama tabelnya di sini saya buat namanya tabel siswa di dalam database db_coba dan membuat jumlah kolomnya sebanyak 3 kolom. Oke, kita buat. Oke, selanjutnya di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah kolom nama. Kolom nama masing-masing saya beri nama ID, nama, dan jurusan. Untuk jenisnya masing-masing menggunakan variabel karakter. Ya. Oke, jadi ketiga kolom ini jenisnya menggunakan variabel karakter. Dan panjang nilainya untuk ID saya gunakan 10, untuk nama saya gunakan 50, dan jurusan saya menggunakan 5. Setelah itu kita simpan. Ya, untuk tb_siswa sudah kita buat. Dan untuk langkah selanjutnya kita checklist pada kolom ID. Kita buat kunci utama atau primary key. Selanjutnya kita akan membuat fungsi create dengan menggunakan pemrograman PHP. Nah, di sini saya akan membuka text editor Visual Studio Code. Jika teman-teman menggunakan text editor lain, bisa mengikuti yang
saya praktekkan. Oke, di sini saya akan membuka dulu folder coba yang sudah saya buat sebelumnya, yang berisikan file koneksi.php. Jika teman-teman belum menonton pembuatan file koneksi.php, bisa melihat link videonya di kolom deskripsi. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat dua buah file. Yang pertama saya akan membuat file create underscore form.html itu sebagai tampilan formnya, dan yang kedua saya juga akan membuat file baru dengan nama create underscore process.php. Nah, nanti di sini untuk create underscore process.php di sini adalah sebagai file pemrosesan penyimpanan datanya dari halaman web ke database. Oke, langkah pertama yang akan kita buat adalah di membuat formnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat formnya menggunakan pemrograman HTML. Oke, kita ketikkan dulu script utama atau dasar dari HTML. Di sini judulnya saya tulis adalah form registrasi siswa. Oke, selanjutnya setelah head saya akan masukkan tag body. Nah, dalam tag body kita akan membuat formnya terlebih dahulu. Oke, baik, di sini saya tambahkan tag field set. Terus di sini saya menambahkan juga tag legend untuk membuat judul dari formnya. Oke, di sini misalkan form siswa. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu fungsi pembuatan form. Nah, di sini form di sini menggunakan actionnya. Nah, action di sini kita isikan adalah file pemrosesan datanya, yaitu create underscore process.php, dan menggunakan metodenya yaitu post, karena kita akan mengirimkan data ke database. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu tabel. Dengan bordernya sebesar 0, jadi tidak menggunakan garis. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat isi dari tabelnya. Lalu di sini kita buat perintah td tag td. Nah, di sini kita ketikkan judulnya ID siswa.
sesuai dengan nama di database-nya. Di sini ID, kita lihat database-nya ya. Masuk ke database lagi, kita lihat tabel siswa. Di sini ID. Penulisannya harus sesuai ya, ID. Huruf kecil semua. Jika teman-teman menggunakan nama lain, harus disesuaikan dengan nama yang digunakan. Oke, baik. Selanjutnya kita cukup /td/tr. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat kolom untuk nama siswa. Saya copy aja ya dari TR sini, nama siswa. Saya tambahkan lagi ini untuk nama siswa. Nah, input tipe teks, name-nya sesuaikan juga dengan tadi yang ada di database, yaitu nama. Dan di sini saya tambahkan lagi untuk jurusan. Di sini untuk name-nya juga ganti dengan jurusan. Disesuaikan dengan nama yang ada di database-nya. Kemudian kita tambahkan suatu fungsi tombol untuk men-submit-nya. Di sini kita tambahkan menggunakan td spasi all span. Di sini kita akan menggabungkan dua kolom tabel ya. Ini dua. Input tipenya kita ganti dari teks menjadi submit. Untuk name-nya kita ganti dengan nama simpan. Dan untuk value-nya saya tambahkan simpan, tulisannya besar semua ya. Nah, nanti untuk value ini adalah nama yang ditampilkan pada tombolnya, dan name sini adalah nama dari tombolnya. Oke ya. Kita save. Selanjutnya kita masuk ke file create_process. Nah, pada proses di sini pertama kita gunakan fungsi pemanggilan program PHP ya. Biasanya ditutup dengan tanda tanya. Ini adalah untuk program PHP-nya. Selanjutnya di sini kita tambahkan fungsi include kita ketikkan dengan koneksi.php titik koma. Nah, di sini nanti untuk membaca database yang sudah dikoneksikan di file koneksi.php ya. Selanjutnya di sini kita tambahkan variabel yang disesuaikan dengan database-nya. Di sini pada database-nya, kita lihat database lagi ya. Ada ID, nama, dan jurusan. Oke, di sini kita tambahkan lagi variabelnya ID. Terus yang kedua, variabel nama dan variabel jurusan. Penulisannya samakan ya dengan yang database. Di sini kita tambahkan lagi metodenya menggunakan post terus kurung siku. Nah, di sini kita tambahkan nama dari variabelnya yaitu ID. Titik koma. Untuk nama juga sama ya. Di sini variabel fungsinya yaitu post, terus selanjutnya diisikan dengan kolom nama, koma.
pokoknya disesuaikan ya dengan yang ada di database, harus sama. Nah, untuk ID di sini variabelnya nanti akan diinputkan ID dari siswa dan variabel nama diinputkan nama dan jurusan akan diinputkan nama jurusannya. Selanjutnya kita tambahkan fungsi untuk mengecek tombol atau ketika kita klik tombol. Nah, kita lihat di klik ini ya, create form. Di sini fungsi tombolnya ini ya. Nah, ini fungsi tombolnya kita cek apakah nanti ketika diklik sudah tersimpan ke database atau belum. Intinya apakah si tombol tersebut adalah berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini name-nya kita menggunakan namanya adalah simpan. Tulisannya kecil semua ya. Nah, di sini pada file create underscore process kita ketikkan fungsi if kurung buka is set ya. Selanjutnya kita buka kurung buka, kita gunakan metodenya sama ya, post, lalu kurung siku. Nah, di sini kita ketikkan atau isi dengan name dari tombol yang tadi kita buat, yaitu simpan ya. Lalu kita gunakan kurung kurawal buka. Nah, di sini selanjutnya kita ketikkan yaitu mengetikkan perintah insert atau menyimpan data yang tadi kita ketikkan ke database-nya, yaitu dengan mengetikkan variabel input sama dengan mysql underscore query. Lalu kita mengetikkan di sini kutip 2, kita ketikkan insert into nama database-nya, nama tabelnya. Nama tabel yang tadi kita gunakan adalah tb underscore siswa. Spasi, kita ketikkan lagi value kurung buka ya. Selanjutnya kita ketikkan masing-masing variabel isi dari database-nya, yaitu ID, nama, dan jurusan. Kita gunakan kutip 1 variabel ID, kutip tutup, koma, kutip 1 lagi variabel nama dan koma variabel jurusan ya. Selanjutnya kita tutup jurusnya ini dan kita kutip 2. Oke. Nah, selanjutnya di bawah ini, di belakangnya kita tambahkan lagi fungsi or die kurung buka mysql underscore error. Kurung buka, kurung tutup, titik, koma. Nah, di sini adalah fungsi untuk menginputkan atau menyimpan inputan ke database dari nama ID, nama, dan jurusan. Oke, di bawahnya kita ketikkan lagi jika kurung buka input
jika variabel input berhasil disimpan, maka akan tampil penjelasannya, yaitu data berhasil disimpan. Tetapi else, jika gagal, akan muncul penjelasan data gagal tersimpan di koma, dan kita save. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya juga akan menambahkan satu file dengan nama index.html. Nah, di sini fungsinya nanti ketika kita akan mengetikkan URL atau alamat web kita, maka yang pertama kali akan tampil adalah file index.html. Di sini saya menggunakan perintah HTML. Di sini saya fungsi untuk memanggil nanti masing-masing file, baik dari create kedepannya, terus update, delete, dan apalagi read. Oke, di sini kita tambahkan perintah HTML. Biasa ya, kita ketikkan tag utama dari HTML. Oke, untuk titelnya di sini saya tambahkan selamat datang. Oke, sekarang di tag body saya tambahkan di sini perintah href. Nah, di sini kita masukkan URL-nya adalah file create underscore form .html. Lalu kita tutup dan kita ini adalah input data. Ya, saya save. Lalu kita cek menggunakan browser. Kita ketikkan alamat URL-nya localhost/coba. Ya, ini sesuai dengan nama folder yang kalian buat ya. Nah, di sini ada input data. Kita klik input data. Nah, di sini kita ketikkan ID dari siswanya. Contohnya saya ketikkan A001, nama siswanya misalkan Andre. Andre Galuh. Jurusannya misalkan RPL. Kita simpan. Nah, jika sudah muncul data berhasil disimpan, maka si datanya sudah berhasil disimpan ke database-nya. Bagaimana cara ngeceknya? Cara mengeceknya, kita masuk ke PHP My Admin, kita lihat tabel siswa. Nah, di sini sudah tersimpan 6 data yang tadi kita ketikkan. Oke, baik. Untuk tutorial hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada perkataan atau penjelasan yang sedikit salah, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.